Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan coba membahas salah satu topik di bagian turunan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi implisit. Oke, semoga video yang kami berikan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua ya. Oke, mari kita coba mulai pembahasannya. Oke, nah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan fungsi implisit. Suatu fungsi yang dinotasikan sebagai Y sama dengan Fx disebut sebagai fungsi eksplisit, yaitu fungsi yang variabel bebasnya terpisah ruas dengan variabel tak bebasnya. Bila tidak demikian, maka fungsi disebut dengan fungsi implisit. Suatu fungsi implisit dapat kita notasikan dengan f, f buka kurung x, y sama dengan 0 ya. Nah, fungsi eksplisit ya, fungsi eksplisit bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Ya, ini fungsi eksplisit. Nah, ini adalah bentuk fungsi yang eksplisit. Nah, sedangkan bentuk yang seperti ini ya kita sebut dia dengan fungsi yang implisit ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam menentukan turunan fungsi implisit, bila mungkin dan mudah untuk dikerjakan, dapat dinyatakan sebagai eksplisit terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan turunannya. Namun, tidak semua fungsi implisit dapat diubah menjadi bentuk eksplisit. Oleh karena itu, maka akan dibahas bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi yang implisit. Oke, nah kita coba lihat contoh berikut. Carilah turunan fungsi implisit. 3x ditambah 4y kurang 5 sama dengan 0. Oke, kita punya fungsi eksplisit ya. Kita punya fungsi implisit. Ya, dia katakan adalah si 3x ditambah 4y dikurang 5 sama dengan 0. Maka kita coba, bisa nggak ini kita ubah menjadi fungsi eksplisit? Nah, fungsi implisit yang tadi dapat kita ubah menjadi fungsi yang eksplisit ya. Bisa kita ubah menjadi fungsi yang eksplisit. Ini jadi siapa nih? Oke, ini X-nya kita pindahkan kemari, Y-nya kita pindahkan kemari, berarti apa? 4Y sama dengan si 5 dikurang dengan 3X. Oke, atau boleh kita sebut apa? Y sama dengan 5/4 dikurang dengan 3/4X. Oke, nah lalu kita langsung cari turunannya, berarti Y aksen sama dengan minus 3/4. Oke, nah ini adalah turunan dari fungsi implisit 3x ditambah 4y dikurang 5 sama dengan 0 dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi fungsi yang eksplisit. Oke guys, cukup mudah. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, carilah turunan fungsi implisit. Oke, kita punya fungsi implisit ya, kita punya fungsi implisit. Oke, kita punya fungsi implisit adalah si 3x y pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 4 dikurang 4x ditambah 2y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, bisa nggak ini kita ubah menjadi fungsi yang eksplisit? Oke, tentu ini apa? Sulit ya. Tentu ini sulit untuk apa? Untuk mengubahnya, ya, mengubah ke bentuk fungsi eksplisit ya. Sulit ya kita ubah menjadi bentuk yang eksplisit. So, kalau ternyata kita susah mengubahnya ke bentuk eksplisit, bagaimana kita mencari turunannya guys ya? Oke. Nah, kita pergunakan prinsip aturan rantai guys. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, ini kan kita punya apa? 3x y pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 4 dikurang 4x ditambah 2y kurang 1 sama dengan 0. Oke, sekarang bagaimana? Nah, ini kan perkalian guys ya. Karena ini perkalian jadi gini. Berarti ini jadi 3. Oke, apa turunan dari x? 1. Ya, berarti 3. Ya, ini berarti kita pakai ini dengan ini guys ya. Berarti jadi perkalian. Berarti U aksen V, ingat ya, kalau kita punya Y sama dengan UV, maka turunannya adalah siapa?
U aksen V ditambah dengan V aksen U. Oke, berarti turunan dari 3X ya, berarti 3 baru V-nya adalah Y pangkat 3. Lalu ditambah dengan V aksen, berarti kan V-nya adalah 3Y, berarti turun apa? 3Y. Tetapi karena Y ini adalah fungsi terhadap X, maka kita harus buat dulu apa? DY per DX. Oke, lalu kita kalikan dengan U. U-nya berarti apa? 3X. Nah, oke, lalu kita tambah. Nah, ini pun sama guys ya, ini pun sama. Maka ini jadi siapa? Ini jadi U, ini jadi V. Oke, turunannya apa? Berarti 2X dikali dengan V-nya Y pangkat 4, lalu ditambah, oke, V aksennya apa turunan dari Y pangkat 4, berarti 4Y, karena di sini Y berarti masih ada DY per DX-nya. Jadi kalau dia Y guys ya, harus ditulis tambahan apa? DY per DX ya. Baru dikali U, U-nya adalah si X kuadrat. Oke, baru ini kita kurang apa turunan dari min 4X berarti adalah min 4 ya, lalu apa turunan dari 2Y berarti tambah 2 ya, turunan 2Y kan 2, tapi karena di sini Y maka harus dibuat apa? DY per DX. Oke, maka turunan 1 kan 0, berarti sama dengan 0. Nah, sekarang kita gabungkan yang ada DY per DX-nya, berarti ini, dan yang ini, maka kita dapatkan apa nih? Berarti kita punya DY per DX ya, kita kumpulkan, ini berarti 9 guys ya, berarti 9XY, lalu ini berarti siapa nih guys? Berarti tambah 4X kuadrat Y, baru yang ini berarti apa? Tambah 2. Oke, sekarang kita pindahkan ruas saja guys ya, yang tidak ada DY per X ya, berarti ini ya, berarti ini pindahkan kemarin jadi negatif, berarti min 3Y pangkat 3. Lalu kita ini ya, berarti ini kurang juga, berarti apa? 2XY pangkat 4, lalu ini guys, berapa guys? Berarti ini tambah 4. Nah, maka kita dapatkan DY per DX ya, sama dengan minus 3Y pangkat 3 dikurang 2XY pangkat 4 ditambah 4 dibagi dengan si 9XY ya, lalu ditambah dengan 4X kuadrat Y ditambah 2. Oke, kalau seandainya ini kita hilangkan negatif, kita jadikan positif, berarti apa? 3Y pangkat 3 ditambah 2XY pangkat 4 dikurang 4 per ya 9XY ditambah dengan 4X kuadrat Y ditambah 2. Maka inilah hasil dari apa? Turunan fungsi implisit guys. Oke, nah bagaimana kira-kira pembahasan mengenai fungsi implisit ini? Oke, nah kalau seandainya cara seperti ini agak sedikit sulit ya, karena kita perlu hati-hati guys pada saat kita menurunkan Y ya, maka kita harus selalu membuat apa? DY per DX. Oke, nah kalau seandainya cara ini agak sedikit membingungkan, nah kita lihat cara yang lain. Nah ini kita asumsikan kita sudah belajar mengenai apa ya, turunan parsial namanya ya, turunan parsial. Oke, jadi kita punya di sini ya fungsi implisit f x, y sama dengan 0. Maka kalau kita turunkan kan jadi seperti ini dia, jadi bentuknya. Oke, kayak tadi UV ya, berarti apa? DF kita turunkan dia terhadap X, baru F ini kita turunkan terhadap Y. Tapi ingat, Y ini sendiri kan apa? Merupakan fungsi terhadap X. Maka DY ini juga kita turunkan terhadap X. Nah, jadi seperti ini dia guys. Oke. Nah, sekarang kalau kita pindahkan ruas ya, ini kita pindahkan ruas kan jadi seperti ini guys ya. Maka ini dapatnya apa? DF per DX ya sama dengan negatif DF per DY dikali dengan apa? DY per DX. Oke, karena kita maunya DY per DX berarti gimana? Berarti DY per DX. Oke, ini negatif berarti negatif DF per DX ya dibagi siapa? Dibagi dengan apa? DF per DY. Inilah dia. Ya, persamaan yang bisa kita pergunakan untuk mencari turunan fungsi implisit. Oke, nah sekarang pertanyaannya siapa DF per DX? Nah, DF per DX itu adalah turunan fungsi F terhadap variabel X
Selain variabel X, kita anggap sebagai konstanta. Lalu siapa itu df per dy? Adalah turunan fungsi f terhadap variabel y, sedangkan ini selain variabel y dianggap konstan. Pas ya. Nah, seperti ini penjelasannya. Oke, sekarang kita lihat contoh kasus yang tadi. Oke, kita coba ini mempergunakan persamaan tadi ya. Oke, berarti kan kita punya di sini fungsi implisitnya ya. Berarti kan ini kita dapatkan fungsi implisitnya adalah si 3x ditambah dengan 4y dikurang 5 sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita mau mencari si df per dx. Oke ya, fungsi parsial. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk di sini ada nggak x-nya guys? Ada ya. Nah, apa turunan dari 3x? Adalah 3. Oke, di sini ada nggak x-nya? Tidak ada x, maka hasilnya adalah 0. Ini ada nggak x-nya? Tidak ada. Ini pun jadi apa? 0. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 3. Oke guys, nah sekarang kita lihat siapa df per dy. Nah sekarang patokan kita adalah y. Nah kita lihat di sini ada nggak di sini y? Tidak ada, berarti 0. Ditambah ada di sini y? Ada. Oke, apa turunan dari 4y? Turunan dari 4y adalah 4. Apakah di sini ada y? Tidak ada, maka di sini pun 0. Maka hasilnya adalah apa? Ini hasilnya adalah 4 guys ya. Maka ini hasilnya adalah 4. Oke, maka dengan persamaan tadi dy per dx ya sama dengan min ya df per dx dibagi dengan df per dy, maka kita dapatkan apa? Negatif df per dx itu kan 3 ya, df per dy itu kan 4. Oke, maka inilah jawaban kita. Sama seperti yang sudah kita jawab di awal tadi guys ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Oke, kita punya fungsi implisit ya, saya tuliskan kembali. Oke, fungsi implisitnya adalah si 3x y pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 4 dikurang 4x ditambah 2y dikurang 1 sama dengan 0. Oke guys, sekarang kita cari turunan ya si fungsi implisit terhadap x. Oke, perhatikan x. Selain x anggap konstan. Oke, di sini ada x-nya? Ada guys ya. Oke, kita tulis yang tidak x. Berarti ini sama ini guys ya. Berarti jadi siapa? 3y pangkat 3. Oke guys, apa turunan dari x? Turunan dari x adalah 1. Kan gitu. Tambah, berikutnya di sini ada x-nya, ada. Kita tulis yang bukan x. Berarti y pangkat 4. Kita tulis di sini y pangkat 4. Oke. Kali, apa turunan dari x kuadrat guys? Berarti di sini 2x ya. Oke, 2x. Lalu di sini ada nggak x? Ada. Apa turunan dari min 4x? Berarti minus 4. Ada x-nya? Tidak ada, berarti di sini 0. Di sini juga tidak ada x, maka ini pun juga 0. Maka kita dapatkanlah hasilnya adalah 3y pangkat 3 ditambah 2x y pangkat 4 dikurang dengan berapa guys? Kurang 4 ya. Oke. Nah, ini adalah df per dx. Oke, sekarang kita lihat untuk si df per dy. Oke, sekarang yang kita perhatikan adalah si y. Oke, di sini ada y-nya? Ada ya, y pangkat 3, tulis yang bukan y. Berarti 3x. Oke, sekarang kita kali. Apa turunan dari y pangkat 3? Adalah 3y kuadrat. Oke, berikutnya tambah. Di sini juga masih ada y-nya. Kita tulis yang bukan y. Berarti adalah x kuadrat dikali apa turunan dari y pangkat 4 adalah 4y pangkat 3. Oke, dikurang di sini tidak ada y-nya, berarti ini adalah 0. Oke, di sini ada y, apa turunan dari 2y adalah 2. Di sini tidak ada y-nya, berarti 0. Maka ini dapat kita tuliskan dengan 9x y pangkat 2 ditambah x kuadrat 4 ya. Oke, di sini berarti dia adalah ditambah 4, x kuadrat y pangkat 3 ditambah dengan 2. Oke guys, nah sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya, berarti dy per dx tadi negatif guys ya. Berarti negatif dari siapa? Df per dx per df per dy. Oke, sekarang jadi negatif siapa? 3y pangkat 3 ditambah 2xy pangkat 4 dikurang 4 per ya, ini siapa ini?
9x Y pangkat 2 ditambah dengan 4x kuadrat Y pangkat 3 ditambah 2 ya. Oke, berarti inilah hasil kita ya, atau apa? Min 3Y pangkat 3 dikurang 2x Y pangkat 4 ditambah 4 ya. Per, oke, 9x Y pangkat 2 ditambah 4x kuadrat Y pangkat 3 tambah 2 ya. Oke, nah inilah berarti jawabannya. Oke, sekarang kita coba lihat tadi ya guys ya. Ternyata di sini nggak boleh diubah guys ya. Kenapa? Kenapa kita jadikan negatif ya? Maka ini salah ya, nggak boleh ada ya. Oke, ini keliru ya, mohon maaf. Kenapa boleh kita kalikan negatif? Harusnya kan tidak ada. Ya, oke, seperti ini. Maka hasilnya apa? Min 3Y pangkat 3 dikurang 2XY pangkat 4 ditambah 4 per 9XY ditambah 4X kuadrat Y ditambah 2. Berarti sama dengan yang kita dapatkan di sini guys. Oke, nah ini adalah penjelasan kita mengenai fungsi implisit. Nah, menurut kalian ya, cara pertama kita ini dengan cara yang kedua ini kira-kira mana yang paling mudah guys? Nah, jawabannya silakan menurut kalian mana yang paling nyaman ya. Yang penting kalian bisa menyelesaikannya dengan benar. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat. Ingat, Henry Ford pernah mengatakan, berpikir adalah kegiatan tersulit yang pernah ada. Oleh karena itu, hanya sedikit yang melakukannya. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sedikit tersebut ya, karena kita selalu berpikir. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga kita selalu tetap sehat dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua.